karoma tersendiri itu apa tuh? Artinya, Oke. contoh ada seseorang tampan. Nah, sifatnya ini tampan, Mhm. sifatnya ini cerdas. Lalu kita pisahkan antara cerdasnya, tampannya dengan orang tersebut. Ini Di mustahil. media sosial kan maaf ya, banyak yang menceritakan sesuatu yang menurut pandangan logika itu memang tidak masuk akal gitu. Khariqun lil adat. Perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Amar. Gimana kabar masih sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dengar-dengar Into akan mau berangkat kembali lagi umroh Bang. Insya Allah, Insya Allah. minta doanya mudah-mudahan lancar. Semoga lancar Bang ya. Amin, amin. Ya Allah. Ibadahnya dikasih ketenangan di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Terkait dengan pertanyaan teman-teman di kolom komentar nih Bang. Di episode sebelumnya teman-teman ada yang agak sedikit dari hati mungkin ya menyampaikan itu. Terkait fenomena penceramah-penceramah yang menceritakan atau menggambarkan kisah terdahulu yang di luar dari akal dan logika manusia pada umumnya. Begitu. Nah, buat pandangan Abang sendiri nih, atau ada pandangan dari agama terkait tentang memang di zaman dahulu itu kisahnya yang saya tahu ada kayak contoh Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, ya gitu kan. Ada sebagian Nabi Muhammad pun bisa melaksanakan pergi Isra Mi'raj begitu dengan waktu yang begitu singkat dalam satu malam. Nah, itu menjadi hukum akal ataupun menjadi hukum adat sebenarnya Bang. Itu yang masih memang dipertanyakan oleh bahkan teman-teman dan kita semua sih tentang itu. Karena di luar, benar-benar di luar nalar manusia gitu. Bagaimana penjelasannya? Jadi sebelum saya jawab, saya tanya balik dulu ke Om Amar nih. Oke, jadi saya ditanya nih. Ya, oke, insya Allah siap. Balik dulu. Siap. Simpel aja, manusia bisa terbang itu atau manusia berbicara dengan binatang atau manusia mengendarai angin itu mustahilnya menurut akal atau menurut adat? Pandangan saya itu mustahil menurut akal karena nggak logis buat saya. Karena tidak logis. Betul. Alasannya seperti itu. Oke, kita kunci jawabannya seperti itu ya. Siap. Maka kemudian kita akan menjelaskan dulu. Oke. Perkara yang disebutkan tadi itu terbagi kepada 4. Ada yang disebut dengan mukjizat, adanya di para nabi, para rasul. Ada yang disebut dengan karomah, adanya di para wali-wali Allah. Ada yang disebut dengan ma'unah, yaitu adanya di para orang-orang soleh dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan ada istidraj. Istidraj juga sama seperti tadi, kandungannya cuman adanya di orang-orang yang fasik atau orang-orang yang durjana. Tapi nanti tujuannya kita tidak akan bahas istidraj, mungkin di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Siap. Kita akan titik beratkan kepada 3 ini. Oke. Jadi ulama, wali, para nabi yang dalam kisahnya bisa terbang, berbicara dengan binatang, tidak bisa dibakar seperti Nabi Ibrahim, meluluhkan besi dengan tangannya sendiri tanpa melalui api Nabi Daud dan lain sebagainya. Apakah itu mustahil menurut akal atau menurut adat? Nah, Om Amar sendiri mewakili dari Gen Z yang lain, rata-rata jawabannya mustahilnya menurut akal. Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Iya. Nah, sekarang kita harus bahas dulu definisinya ini. Jadi kita harus tahu dulu apa maksud dari akal itu dulu. Nah, iya. Ya, penjelasannya dulu ya. Maka kita harus paham dulu, mustahil menurut akal ini adalah ma'la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Perkara yang tidak akan bisa masuk menurut akal pikiran kita. Artinya akal pikiran kita memastikan perkara itu tidak ada. Betul. Perkara itu tidak ada. Contohnya, seperti mustahil menurut akal, sifat bisa dipisah dari bentuknya. Dari perkara yang menjadi mausubnya yang disifatinya. Contoh ada seseorang tampan. Nah, sifatnya ini tampan. Sifatnya ini cerdas.
Lalu kita pisahkan antara cerdasnya, tampannya dengan orang tersebut. Ini mustahilnya menurut akal. Ya, Akal kita tidak akan bisa menerima ada orang tampan dipisah tampannya dengan orangnya, tidak akan bisa. Karena sudah melekat ya. Karena sifat itu bisa ada dan adanya itu melekat kepada benda ataupun bentuk. Jadi tidak bisa sesendirian independen ada tanpa melekat pada satu objek. Betul. Jadi seperti itu. Lalu kemudian mustahil menurut adat. Nah, kita kembali lagi kepada masalah yang tadi. Adat itu adalah perkara yang sudah ditetapkan, yang menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan manusia tidak bisa terbang. Karena manusia mempunyai massa dan tidak punya elemen yang memungkinkan untuk terbang seperti sayap, seperti burung, dan lain sebagainya. Atau adat kebiasaan kita memastikan manusia tidak bisa berjalan di atas air. Karena ada gravitasi dan juga kita punya massa beban. Lalu manusia tidak bisa melunakkan besi dengan tangannya pribadi karena memang tidak ada unsur panas seperti api dan lain sebagainya. Dan manusia itu terbakar. Sudah pasti karena memang tubuh kita ini salah satu media untuk bisa dibakar oleh api. Nah, ketika berlawanan dengan itu semua, dan itu terjadi pada para nabi-nabi terdahulu, bentuk daripada mukjizat, dan mukjizat ini definisinya amrun khariqun lil adat, perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Memang sudah bertentangan berarti kalau mukjizat itu dengan adat kebiasaan, bukan dengan akal tapi tidak dengan akal. Tidak bertentangan dengan akal. Kenapa bisa tidak bertentangan? Contoh seperti ini. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW pulang Isra Mi'raj, ketemu dengan Abu Jahal, lalu ditanya Abu Jahal secara singkatnya, Abu Jahal tidak percaya. Dengan kata-kata seperti ini, Muhammad, onta paling cepat saja menempuh perjalanan minimal 2 bulan dari Mekah menuju Baitul Muqaddas. Kenapa kamu tidak menggunakan onta, lalu kemudian bisa pulang kurang dari 1 malam? Ini kan menghubungkannya dengan adat kebiasaan Abu Jahal. Akal pikirannya menerima, cuman adat kebiasaannya tidak. Karena tidak pada umumnya ya. Yaitu. Karena memang kebiasaan orang ketika menempuh jarak itu dari Mekah dan ke apa namanya tadi? Yerusalem. Yerusalem itu membutuhkan estimasi waktu yang begitu lama. Sedangkan perjalanan Nabi begitu singkat. Ya. Seperti itu. Lalu kita kembali biar mudah dipahami gini lah, simpelnya gitu ya. Manusia bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Kalau itu mustahil menurut akal, maka kita tidak akan temukan film-film superhero. Tidak akan kita temukan film-film seperti ninja. Dulu masa kecil kita ada film Ninja Hattori ya. Bisa hilang tring gitu kan. Dari tempat satu tiba-tiba ada di atas atap, biasanya kan gitu. Nah, sekarang gini kita, coba yuk kita mulai berpikir. Bisa adanya film-film tersebut, itu kan hasil imajinasi. Imajinasi akal berarti. Dan imajinasi ini membutuhkan akal pikiran. Andaikan itu mustahil menurut akal, tidak akan ada. Tidak akan pernah terpikirkan pastinya. Akan pernah terpikirkan seperti itu. Jadi kita harus pahami di sini, mustahil menurut akal seperti apa, kemudian mustahil menurut adat seperti apa. Nanti kalau kita mau jabarkan, jadi hukum akal itu terbagi kepada 3, ada wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Adat pun sama, dan ada satu lagi hukum syar'i. Ada yang mustahil, ada yang wajibnya, ada yang jaiznya, dan itu semua terbagi. Dan ranahnya adalah pembahasan dalam kitab-kitab tauhid. Lalu terkait dengan fenomena saat ini, para penceramah yang mungkin itu kan dikategorikan di masa zaman para nabi. Bagaimana dengan sifat yang tidak bisa diterima oleh akal dilakukan oleh orang yang masih hidup? Ya contoh seseorang menceritakan orang lain dengan menggambarkan bahwasannya si A bisa terbang seperti ini, si B bisa terbang atau bisa menghilang atau bisa berjalan di atas air. Apakah ada pada saat ini juga, Bang? Oke lah, kalau para nabi mungkin secara pikiran semua termasuk saya ya masih bisa menerima. Mungkin karena itu itu ada di para nabi. Bagaimana dengan orang yang masih hidup saat ini yang bisa melakukan hal tersebut? Kayaknya menurut saya juga nggak bisa masuk logika. Ya tadi
Kalau di para nabi adanya mukjizat, di para wali, wali itu bukan nabi, cuman orang soleh yang sudah mempunyai predikat kekasih Allah. Mereka mempunyai karomah, dan karomahnya pun tafawut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah maaf bang, karomah tersendiri itu apa tuh? Ya karomah itu sama, amrun khariqun lil adat, perkara yang di luar daripada adat kebiasaan, tapi melekatnya di para wali. Kenapa bisa para wali itu bisa memiliki sebuah karomah? Karena memang para wali ini telah melaksanakan apa yang membuat Allah Ta'ala ridho. Ibadah kepada Gusti Allah, melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan, dan akhirnya dari bentuk penghambaan sebagai makhluk kepada Allah, Allah ridho, maka Allah berikan karomah, yang karomah secara etimologi maknanya adalah kemuliaan. Allah memuliakan kepada sebagian hamba-hambanya yang sudah terpilih untuk diberikan sedikit kekuasaan sebagai bentuk memuliakannya Allah kepada mereka, yang itu bertentangan dengan adat kebiasaan. Seperti Syekh Muhammad Saman, kita tahu kisahnya. Syekh Muhammad Saman ini ketika disuruh makan, terlihat makan tapi ternyata makanannya itu tidak ada satupun yang disentuh. Atau seperti Syekh Abdul Qadir mempunyai karomah, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu tidak mustahil menurut akal, mustahilnya menurut adat. Betul. Dan inilah ranahnya perbedaannya. Jadi kita harus pahami di sini nih. Berarti dilihat dari memang aspek cara bagaimana ibadahnya dong. Ya jelas seperti Jadi itu. kayak dikasih reward atau bonus di dunia tuh oleh Gusti Allah. Seperti itu. Oh, okay. Ada lagi nanti maunah itu adanya di para ulama dan orang-orang soleh. Tapi kan ranah itu kan sebenarnya bang bisa kita bisa dipakai untuk ya menipu mungkin. Seperti misalkan contoh si A berbicara tentang oh ini bisa ini, apakah itu bisa dibilang misalkan nggak benar lah, bahasa kasar nggak benar tuh. Yeah. Pernyataan atau cerita itu nggak benar, apakah itu termasuk apa tuh bang? Ya kembali lagi kepada definisi dari khobar. Khobar itu kan kabar lah, bahasa kitanya kabar. Ya kan di media sosial kan maaf ya, banyak yang menceritakan sesuatu yang menurut pandangan logika itu memang tidak masuk akal gitu. Tapi apakah kalau misalkan dia menceritakan hanya untuk ya kepentingan pribadi gimana seperti ini? Iya kembali lagi kepada tadi, bahasa Arabnya khobar, bahasa Arabnya kita tuh kabar. Kabar. Nah, khobar ini ma yahtamilu sirqa wal kizba, sesuatu omongan yang ada kemungkinan benar dan bohongnya. Nah itu dia. Kita meyakini mujizat ada, kita meyakini karomah ada, kita meyakini maunah ada, dan itu bagian daripada akidah. Tapi kemudian ketika ada seseorang bercerita tentang ada kiai anu atau wali anu, dia bisa anu, terus kita meyakini karomah itu ada, iya. Cuman masalah benar dan tidaknya omongan tersebut, dari segi omongannya itu memang ihtimal, artinya bisa benar bisa bohong, tergantung kepada motifnya. Cuman kita wajib sebagai muslim menekadkan, memang ada para wali yang punya karomah, para ulama yang punya maunah, para nabi yang punya mukjizat. Lalu kita jangan samakan dengan orang-orang awam pada umumnya seperti diri kita. Kok saya tidak punya? Karena intensitas ibadah kita secara kualitas maupun kuantitas berbeda dengan para wali-wali tersebut, para ulama-ulama tersebut, para nabi-nabi tersebut. Dari segi contoh saja, puasa saja. Kita itu puasa kaful jawarih, al-istimsak minal muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum dari subuh hingga maghrib. Betul. Konteksnya hanya itu saja. Tapi ada di atas itu puasa yang mana disebut dengan puasa khawas. Dan ada di atasnya lagi puasa khawasul khawas. Di mana ketika bukan hanya tidak makan dan minum saja, tapi harus selalu ketika sadar tidak dalam keadaan tidur, itu hatinya harus benar-benar mengingat Allah. Sedetik saja lupa kepada Allah, batal puasanya. Itu yang menyebabkan mereka para ulama, tingkatannya para wali berbeda, mendapat reward bonus. Iya seperti itu. Karena cara beribadahnya memang sudah beribadahnya secara kualitas maupun kuantitas itu berbeda dengan kita. Saya kepaham. Tapi menurut pandangan abang sendiri, bagaimana cara kita biar
berprasangka gitu terhadap seseorang yang mungkin sedang menceritakan atau sedang berceramah menjelaskan hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Contohnya ya ada seorang ulama seperti ini. Nah sikap kita itu seperti apa? Mungkin ada pesan dari abang Yang sendiri. pertama kita harus bisa mengetahui apa tujuannya. Oke. Kalau tujuannya adalah untuk targhib dan tarhib, agar memberikan motivasi kita untuk beribadah dan membuat rasa takut kepada Kepada kita, Allah. kepada Allah dan siksaannya Allah persiapkan bagi orang yang tidak mau beribadah, maka itu adalah poin penting. Konotasinya pasti positif. Oke. Tapi kalau memang dibalik cerita-cerita tersebut tentang maunah, karomah, bahkan mujizat, ada kepentingan pribadi yang unsurnya adalah untuk keuntungan dari orang yang berbicara tersebut secara duniawi, Oke. maka kita harus patut untuk menegur orang tersebut. Artinya jangan menjual nama-nama ataupun kisah para wali, kisah para ulama hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Berarti memang cerita itu sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah ada bang ya. Ya, Cuman ada. memang citra itu buruk. Mungkin ada beberapa oknum yang memakai cerita itu. Ya jelas, Bisa dikategorikan seperti itu Iya berarti ya? bisa juga seperti itu bisa. Jadi tinggal bagaimana cara sudut pandang kita dalam berpikir lagi nih. Tujuannya apa? Benar, Apakah untuk meningkatkan kita dalam beribadah benar. atau menjauhkan kita dalam beribadah? Ya, Paling seperti itu. benar seperti itu. Cukup menguras pikiran juga bang. Emang ya agak sedikit keras kayaknya kayak untuk tauhid ini ya berpikirnya ya. Tambah begini, jadi Om Amar ya, maaf sedikit gimana? ya masukan dari Oke, saya. siap. Jadi yang harus kita garis bawahi lagi, bahwasanya agama dengan logika, agama Islam dengan logika itu tidak akan bertentangan. Karena justru Allah berikan kita akal pikiran untuk menggunakan akal pikiran tersebut agar benar di dalam beragama, memilih agama, dan menjalankan ibadah yang Allah perintahkan di dalam agama. Artinya dengan akal pikiran ini kita bisa mengeliminasi mana yang salah untuk memilih yang benar. Betul. Lalu kemudian untuk menetapkan kebenaran tersebut hingga akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Karena di dalam ilmu tauhid itu orientasi dalil yang kuat justru dalil akli, dalil rasionalitas. Contoh, sifat kudroh. Allah Ta'ala punya sifat kudroh. Kudroh itu artinya kuasa. Sekarang Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Musa membelah lautan, kemudian dengan tongkatnya menjadikan Nabi Sulaiman bisa terbang menggunakan angin. Nabi Daud besi bisa luluh, bisa lemes di tangan Nabi Daud tanpa perantara api, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kuasanya Allah, kemudian Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya sebagai bentuk mukjizat kalau di para nabi. Dan kita wajib mempercayai itu. Itu tidak mustahil menurut adat. Maaf, itu tidak mustahil menurut akal. Tapi memang mustahil menurut adat. Adat kebiasaan, orang memegang tongkat, dia kemudian pukulkan ke laut, menurut adat tidak akan terbelah. Tidak akan. Tapi menurut akal masih mungkin. Menurut akal masih mungkin. Karena memang Allah Ta'ala punya kuasa. Awas ini Pak, itu perkara yang jaiz. Jadi Om Amar harus pahami di sini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita kembalikan kepada kuasa Allah. Karena memang yang punya kuasa bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman, bukan Syekh Abdul Qadir, bukan para ulama-ulama yang punya maunah. Tapi kuasanya Allah. Ketika Allah menghendaki memberikan sedikit kekuasaan tersebut kepada para hamba-hambanya, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Oke, benar. Berarti kita kembalikan lagi kepada sang pemberi. Seperti itu. Yaitu Allah berarti yang punya kuasa. Ya udah nggak ada yang mustahil berarti seperti itu. Dan lagi sifat kudroh ini hubungannya atau ta'alluqnya kalau dalam ilmu tauhid, wal kudratu innama tata'allaqu bil mumkinat la bil wajibat wala bil mustahilat. Jadi sifat kudroh ini garapannya perkara yang mungkin. Di antara perkara yang mungkin atau jaiz adalah alam semesta ini. Contoh, menurut adat mustahil nenek-nenek punya anak. Menurut adat. Jangankan nenek-nenek, usia di atas 50 biasanya sudah menepos. Sudah tidak produksi. Tidak produktif lagi untuk mempunyai anak keturunan. Tapi itu terjadi pada masa zaman Nabi Allah Ibrahim. Siti Sarah usianya 80 tahun. Lalu kemudian istri daripada Nabi Ayub, Siti Rohmah bin Ibrahim bin Yusuf, jadi istrinya Nabi Ayub ini adalah cucu daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini setelah
Nabi Ayub diuji oleh Allah selama 18 tahun diberikan sakit, lalu kemudian Allah nyatakan lulus dari ujian. Nabi Ayub diberikan anugerah, diantaranya mempunyai anak dari Siti Rohmah yang pada saat itu usianya sudah 98 tahun, bisa mempunyai anak 23, jumlahnya 23 anak. Dengan usia yang Di sekarang ini sudah tidak iya. produktif lagi. Oke. Itu mustahilnya menurut adat, tapi tidak menurut akal. Karena itu terjadi. Oke. Dan itu pun terjadi pada keseharian kita. Coba kita tengok diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Saya pernah punya pengalaman, punya teman divonis kanker serviks istrinya oleh dokter. Lalu? Dan harus penanganannya pengangkatan rahim. Tapi teman saya bersikukuh tidak mau. Lalu kemudian kesehariannya setelah sholat itu doa kepada Gusti Allah agar disembuhkan istrinya. Tapi ternyata selama proses berdoa dan sering membaca Yasin dan juga ayat-ayat Quran yang tujuannya adalah wasilah agar Allah mengabulkan doa daripada teman saya tersebut, itu bukan hanya disehatkan saja istrinya, tapi dikasih bonus lagi berupa ternyata pada saat istrinya mual-mual dikira itu adalah penyakit vertigonya kambuh. Sakit kepalanya kambuh, tapi ternyata pas dibawa ke dokter dinyatakan hamil. Coba Bang. Jadi Om Amar di sini dapat pahami, oleh dokter divonis kanker serviks, lalu kemudian harus pengangkatan rahim, tapi ternyata beberapa bulan kemudian hamil dan sekarang sudah punya anak 2. Berarti dibalik logika tidak masuk dalam kategori hukum adat ya, kebiasaan adat ya. Tapi ketika Allah ya udah redo, berarti semua bisa terjadi. Ya? Bisa terjadi. Jadi itu perkara-perkara yang mudah dipahami oleh akal pikiran kita mudah. Jadi bagi orang yang sudah menggunakan akal pikiran dia dengan benar, maka tidak sulit bagi dia untuk mengerti hari kiamat. Bangkit dari kubur itu akan mudah dicerna oleh akal pikiran kita, sebagaimana Allah mudah menciptakan kita. Maka lebih mudah lagi membangkitkan sesuatu yang sudah diciptakan. Dari tadinya belum ada menjadi ada pun Allah Ta'ala mudah sekali. Allah Ta'ala bisa. Apalagi yang sudah ada. Ya, tinggal bikin lagi. Bahasa kasar manusia yang nggak dibangkitkan ada, saja. Nggak ada aja kita bisa bikin. Nah, kenapa udah bisa bikin nggak bisa bikin lagi? Seperti itu. Oke. Tapi sifat kudro, Bang Om Amar, itu tidak berkaitan dengan perkara wajib dan mustahil. Jadi tidak bisa ada pertanyaan apakah Allah Ta'ala punya anak, apakah Allah Ta'ala punya istri, karena anak dan istri bagi Allah sebagai Tuhan semesta alam itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala punya anak, punya istri, atau punya sekutu. Itu mustahil menurut akal. Akal kita tidak akan nerima apabila ada Tuhan. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak dan mempunyai istri. Nanti ada pangeran. Betul. Akan ada 1, 2, 3. Nah, masa pencipta itu. kita ada 1, 2, 3. Gitu nah, seperti itu. Kalau kita panjangkan terlalu panjang ini. Mungkin di next kesempatan kita akan bahas lagi. Siap. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang atas penjelasannya yang sudah kita obrolin bersama nih terkait masalah logika dan agama gitu kan. Semoga sedikit banyaknya dapat menambah wawasan untuk saya pribadi dan juga buat teman-teman ngobras juga semoga ada manfaatnya nih obrolan kita kali ini. Jadi dari kesimpulan mungkin saya bisa simpulkan sedikit nih Bang. Berarti dengan fenomena yang ada atau cara berpikir teman-teman Genjet nih kayak saya sendiri nih. Berarti kita melihat sesuatu cerita dari seorang penceramah, berarti dilihat dulu dari sudut pandangnya dulu nih. Apakah membuat kita lebih rajin lagi dan beribadah, meningkatkan lagi gitu kan kualitas ibadah kita, ataukah memang membuat lebih buruk lagi? Berarti kita harus berpikir secara jernih juga di situnya ya. Iya benar. Oke, paling itu mungkin ya. Lalu masalah kesalahan dalam menentukan definisi. Jadi yang selama ini mereka kira mustahil menurut akal, ternyata itu mustahil menurut adat. Nah itu, karena itu yang nggak kepikirkan. Ya saya juga nggak mikir kalau misalkan ada akal, ada lagi adat gitu. Iya deh, sebelum kita closing, Oke siap. Abang pernah dengar Pegasus? Iya udah. Kuda terbang, unicorn ya. Betul. Kuda terbang. Kalau di kartun-kartun ya saya. Oke. Sekarang gini, terlepas di kartun itu abang pernah lihat atau tidak, sekarang di benak abang bisa terbayang tidak?
Ada Pegasus di benak abang, di benak abang ada makhluk yang kuda tapi bersayap. Menurut abang, di benak abang ada, karena sudah pernah melihat ya, itu ada di kartun. Jadi udah pasti ada gitu. Seperti itu. Iya, jadi kegambarannya yang pernah saya lihat. Tapi menurut adatnya ada tidak kuda bersayap kemudian Nggak ada. bertanduk? Nah, berarti mustahilnya menurut apa? Oke, Ada. saya paham. Oke, saya Ini paham. poin-poin di sini, poinnya di Oke, sini. oke. Oke, kali ini saya diajak mikir keras ternyata. Oke, ngopi dulu. Sebelum kita closing, kita ngopi dulu. Agak sedikit mulai agak kencang kepala kayaknya, Bang. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kita cukup sampai segini, Bang. Ya. Takut kebanyakan saya yang ngeblank. Luar biasa sekali. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat kita semua, Bang, ya. Buat sahabat Ngobras yang sudah lontarkan pertanyaan, inilah penjelasan dari acara Ngobras ini ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Nah, buat yang teman-teman yang belum kita bahas, mohon bersabar, dan ada teman-teman yang ingin melontarkan pula permasalahan yang perlu kita obrolin bersama di acara Ngobras ini, silakan tinggalkan komentar ya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang, penjelasannya. Sama-sama.